Ibu Anugrah berpasangan dengan siapa? Ibu Aji Senahati, Pak. Sementara mau masuk. Ya, assalamualaikum Bu Anugrah. Waalaikumsalam, Bu Aji. Tapi dimulai nih. Iya, sementara sudah direkam itu sudah ada gambar perekaman, Bu Aji. Oh iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Ibu kelihatan gelisah. Kenapa, Bu Aji? Nah, iya nih Bu. Apa Ibu ada waktu? Saya ingin bercerita sedikit tentang masalah yang saya hadapi di kelas, Bu. Oh iya, kebetulan saya lagi kosong, Bu Aji. Ada masalah apa? Coba Ibu ceritakan. Iya, makasih banyak Bu. Saya ada kendala sedikit tentang murid saya yang begitu malas datang ke sekolah. Kalau dihitung-hitung dalam sebulan, dia hadir 1 sampai 2 hari atau dalam 1 minggu, Bu. Oh, seperti itu ya, Bu. Apa Ibu sudah tahu alasan murid tersebut malas datang ke sekolah? Iya, Bu, saya sudah mencoba menghubungi orang tua anak tersebut, tapi saya merasa tidak ada jalan keluar. Begitu ya. Jadi, apa tujuan yang ingin Ibu capai dalam pertemuan ini? Begini Bu, harapan saya dari pertemuan ini nantinya saya bisa mempunyai solusi atas masalah ini Bu, sehingga saya bisa menentukan langkah-langkah dalam menyikapi kendala tersebut. Oh, kalau seperti itu, apa ukuran keberhasilan pertemuan ini menurut Ibu Aji? Menurut saya paling tidak ada solusi atas masalah yang membuat saya bingung ini Bu. Oh iya, kalau dipikir-pikir, dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Ibu sekarang dalam pencapaian tujuan Ibu? Begini, sepertinya masih di angka 1 atau 2. Saya benar-benar bingung, Bu. Kesempatan yang saya punya saat ini hanyalah bertanya pada wali kelas yang sebelumnya. Oh iya, kalau menurut Ibu, apa kekuatan Ibu dalam mencapai tujuan Ibu? Eh, Kalau saya ada kemauan mengatasi masalah ini. Saya cari banyak referensi tentang bagaimana menghadapi siswa malas datang ke sekolah. Saya sharing dengan rekan-rekan sejawat. Saya mempelajari bagaimana menghadapi orang tua yang anaknya malas datang ke sekolah. Wah, bagus sekali Bu Aji. Nah, dari semua kekuatan yang Ibu punya, peluang mana yang akan Ibu ambil? Jadi saya akan ambil semua peluang yang ada, Bu. Oh iya, kalau seperti itu, apa ada hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Ibu dalam meraih tujuan? Jadi hambatan yang paling berarti saat ini adalah faktor dari orang tua. Karena berdasarkan hasil penyelidikan saya yang baru mengetahui bahwa ternyata anak tersebut kurang motivasi dari orang tua. Orang tua anak ini cenderung cuek dan tidak mempermasalahkan jika anaknya tidak ke sekolah. Oh iya, lantas bagaimana Ibu akan mengatasi masalah tersebut? Iya,
Sepertinya saya harus mengkaji ulang metode mengajar saya agar anak tersebut dapat tertarik datang ke sekolah. Seperti itu, Bu. Nah, bagus sekali itu Bu Aji. Jadi apa yang akan Ibu lakukan akan terkonsep dengan baik. Nah, sekarang apa rencana Ibu agar tujuan Ibu bisa tercapai? Yang pasti bertanya pada wali kelas sebelumnya, bagaimana dulunya anak tersebut. Saya juga harus mengonfirmasikan dengan orang tuanya sehingga saya bisa mendapat pencerahan tentang alasan anak tersebut sering alpa. Di samping itu saya juga bertanya dengan teman-teman temannya karena siapa tahu ada anak tersebut mempunyai permasalahan di sekolah yang tidak saya ketahui. Alhamdulillah, rencana yang sangat bagus. Mana yang akan menjadi prioritas Ibu? Yang menjadi prioritas saya sepertinya saya tanya dulu teman-temannya agar supaya saya dapat paham jika nantinya saya mengonfirmasi dengan pihak orang tua, orang tua anak tersebut. Seperti itu. Oh iya, apa ada jangka waktu yang akan Ibu tetapkan? Tentu secepatnya, Bu. Kira-kira apa ukuran keberhasilan dari rencana aksi Ibu? Eh, saya akan merasa berhasil jika saya bisa memberi perlakuan yang tepat untuk murid saya tersebut dan membuat belajar dengan bahagia dan tetap bisa berkembang sesuai potensinya. Kira-kira apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi yang akan Ibu lakukan? Rencana yang saya lakukan, saya berkomitmen untuk setidaknya mencapai angka 8 dari skala keberhasilan yang saya tetapkan. Alhamdulillah, luar biasa sekali. Semoga bisa tercapai ya, Bu. Salut dengan komitmen Ibu. Oh ya, adakah yang bisa membantu Ibu menjaga komitmen tersebut? Siapa atau apa? Ada Bu, kepala sekolah. Jadi kepala sekolah saya cukup menaruh perhatian juga pada murid saya tersebut. Buktinya beberapa kali beliau menanyakan kehadiran dan perkembangannya. Jadi saya rasa beliau bisa membantu saya menjaga komitmen. Alhamdulillah. Nah, bagaimana dengan tindak lanjut dari sesi coaching ini? Tindak lanjut sesi coaching ini, setelah ini saya akan segera membuat timeline kegiatan untuk rencana rencana aksi saya agar saya bisa segera merealisasikan rencana aksi saya, Bu. Sekarang saya merasa lega setelah berbincang dengan Ibu Anugerah. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Alhamdulillah sama-sama Bu. Saya juga banyak mendapat pelajaran dari sesi coaching kita kali ini. Semoga rencana aksinya berjalan lancar ya Bu, dan bisa mencapai tujuan yang diharapkan. Amin, amin. Sekali lagi Bu, saya ucapkan terima kasih banyak meluangkan waktunya. Sama-sama Bu Jadi, Haji. Sehat jadi ya Bu Haji. ya saya ingat juga prinsip pepatah. Mudah-mudahan saya tambah semangat sudah berbincang-bincang sama Ibu Anugerah. Pepatah itu berakit-rakit ke hulu. Nah, itu lagunya Roma Irama. Berenang ke tepian, susah-susah dahulu, lalu kemudian berbahagia. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Haji. Sampai Assalamualaikum. ketemu di Iya. pertemuan selanjutnya. Iya, jangan sungkan-sungkan Bu Haji kalau masih ada masalah, kita bisa sharing. Iya, terima kasih sebelumnya. Iya. Oh iya, Ibu Anugerah sudah selesai ya? Iya Pak, sudah. Oke, saya hentikan rekamannya.
Iya, Kita mulai oke. nih. Iya, silakan. Ya, baik. Saya mulai nih. Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ibu ada waktu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada, Bu. Ya, ada apa, Bu? Iya Bu, begini. Terima kasih banyak Bu sudah meluangkan waktunya. Ada yang ingin saya bicarakan nih Bu. Oh, iya, iya, iya. Apa yang ingin Ibu ceritakan? Begini Bu, sudah 1 bulan ini musim hujan sedang berlangsung. Sementara banyak anak-anak murid saya dari seberang sungai Bu. Kondisi jembatan sekarang tidak stabil, sehingga berbahaya bagi anak-anak untuk berangkat ke sekolah. Hal ini menjadi alasan murid saya untuk tidak berangkat ke sekolah. Dan akhirnya saat di rumah pun tidak belajar. Seperti itu sih yang ingin saya bicarakan, Bu. Oh, gitu ya. Jadi murid-murid Ibu enggan belajar di sekolah karena terkendala jalan. Selain itu ada lagi ya? Saat ini sekolah kami mencoba dengan cara pembelajaran daring, tapi itu kurang efektif, Bu. Ya. Ada murid yang terkendala HP, sinyal, dan kuota. Hal ini menyebabkan motivasi belajar siswa jadi menurun. Oh, jadi apa tujuan yang ingin Ibu capai dari pertemuan ini? Oh, saya ingin sekali murid-murid saya yang terkena dampak tidak stabilnya jembatan sungai di seberang itu memiliki motivasi belajar yang tinggi. Meskipun terkendala musim hujan yang belum usai, mereka tetap belajar meskipun tidak datang ke sekolah. Ya, ya. Oke, supaya murid Ibu tetap belajar, meskipun belajarnya di rumah, gitu ya? Iya. Supaya motivasi belajarnya tinggi, supaya dapat mengerjakan dan mengumpulkan tugas yang diberikan guru. Jangan sampai tingkat kehadiran dan pemahaman akan materi pelajaran menjadi tertinggal dari murid lainnya saat pembelajaran secara daring. Oke. Nah, kalau dari pengamatan Ibu, murid yang dikatakan memiliki motivasi belajar itu seperti apa sih? Baik Bu, murid yang dikatakan memiliki motivasi untuk belajar secara daring itu apabila mereka aktif merespon di grup WA, baik bertanya maupun mengerjakan tugas yang diberikan. Ya, oke. Jadi aktif namanya ini. Aktif kira-kira. Jadi sering bertanya dan mengerjakan tugas. Terus selain itu apa lagi ya, Bu? Apalagi ya? Mungkin memiliki catatan materi di bukunya, Bu. Oke. Nah, jadi ada 4 ciri ya, ada 4 ciri: aktif bertanya, mengerjakan tugas, dan mencatat materi. Yang ideal sepertinya gitu ya, Bu? Iya, Bu. Oh, iya, iya. Nah, kalau yang ideal itu ada di angka 10, sekarang murid Ibu yang belajar daring, kalau dari angka 1 sampai 10 berada di angka berapa dalam pencapaian tujuan motivasi belajar tadi? Menurut saya, Bu, beragam sih. Kalau Ya, dirata-ratakan ada di angka 5. Bingung juga sih, Bu. oh iya, bingung ya. Jadi posisinya yang ada di angka 5, jadi yang kelima ya menurut Ibu tadi. Nah, menurut Ibu apa kendalanya sehingga ada di angka 5? Iya, Bu. Di sini ada beberapa faktor, Bu. Karena faktor keluarga dan lingkungan juga berpengaruh. Iya, Ada ya. juga murid yang tidak punya HP, terkendala sinyal yang jelek dan tidak punya kuota, Bu. Iya, ya. Jadi banyak juga tantangannya ya. Banyak tantangan. Oke. Nah, Ibu sendiri kalau di angka 10 sepertinya agak susah ya kalau harapan Ibu
ingin lihat murid-muridnya berada di level berapa untuk motivasi belajar tadi. Kalau dilihat dari kondisinya, Bu, murid-murid saya itu berada di angka 7, sudah baik, Bu, sudah bisa dikatakan baik. Wow, keren. Apa yang bisa Ibu lakukan untuk mencapai angka 7 itu? Iya, sebenarnya itu yang saya pikirkan. Oh, kalau dari pengamatan Ibu, rencana murid-murid Ibu ingin diperlakukan seperti apa saat belajar dari nanti supaya termotivasi untuk belajar secara aktif, mencatat, dan mengerjakan tugas. Sebenarnya mungkin ada guru yang mendampingi saat mereka belajar daring, bentuknya bisa berkelompok di salah satu tempat, Bu. Ya, perlu pendampingan dan tempat ya. Iya, Bu. Guru pendamping yang tugasnya menemani belajar murid yang tidak bisa datang ke sekolah, kemudian dikumpulkan di salah satu tempat, bisa di masjid atau di salah satu rumah yang telah disepakati. Iya. Jadi kemungkinan yang ingin saya tahu, kemungkinan yang dapat dilakukan dalam waktu dekat ini yang mana? Baiklah, Bu. Yang kemungkinannya itu yang saya lakukan mengumpulkan guru-guru, Bu, untuk berkoordinasi dan membahas guru pendamping belajar, murid yang belajar jarak jauh. Iya. Jadi ada lagi selain itu, Bu? Ada, Bu. Seperti mengelompokkan murid yang berdampak musim hujan sesuai zonasi dan menghubungi kepala lingkungan setempat, Bu. Oke. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan, kapan hal tersebut bisa Ibu lakukan? Ya, sekitar minggu-minggu ini kali ya. Sebenarnya harus secepatnya, Bu. Iya, secepatnya luar biasa. Jadi, siapa yang dapat membantu Ibu kira-kira? Yang dapat membantu saya, Bu, itu wali kelas, Bu. Para wali kelas. Iya, wali kelas, iya luar biasa. Wah, bagus sekali itu, Bu, luar biasa. Nah, jadi apa yang Ibu sekarang dapatkan dari obrolan ini? Ya, yang saya dapatkan dari obrolan ini adalah pencerahan dari Ibu. Yang awalnya saya kebingungan harus berbuat apa supaya murid-murid yang terkena dampak musim hujan sehingga membuat jembatan tidak stabil, masih memiliki semangat belajar meskipun belajarnya jarak jauh dengan cara berkelompok dan menugaskan guru pendamping. Oke, kalau begitu kita bertemu lagi minggu depan. Ingin mendengar cerita Ibu setelah berkoordinasi dengan rekan sejawat Ibu. Baik, Dan Bu. Terima kasih ya, Bu. Sampai jumpa sama-sama. di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum, insya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, diresen dulu. Iya. Oke.